Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alvina Sita selaku moderator. Dan di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh Mbak Salis Ramaningtia selaku pemateri pada siang hari ini. Kali ini kelompok kami akan melakukan penyuluhan tentang jantung koroner dan mengedukasi teman-teman semua untuk mengetahui lebih lanjut apa itu jantung koroner. Kurang lebih penyuluhan ini akan dilaksanakan selama 60 menit dan saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pretest, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu mengerjakan soal protes yang akan saya kirim melalui room chat. Untuk link sudah saya kirim, waktu pengerjaannya yaitu 5 menit dimulai dari sekarang.
Kenapa keluar? Khusus Maharani Malang berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Oleh karena itu, diperlukan Sembari mengerjakan soal protes, di sini juga ada profil dari kampus kami, yaitu Stikes Maharani Malang. banyak tenaga kesehatan. Karena itu, kami hadir untuk berbagi dan berkontribusi. Waktu kami untuk membangun negeri. Semoga kampus Stikes Maharani Malang dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi kampus di sekolahnya agar senantiasa meningkatkan literasi kesehatan bagi masyarakat. Kami patut bersyukur tentang perkembangan Stikes Maharani Malang dari tahun ke tahun terus berkembang, bukan hanya dari jumlah mahasiswanya, sarana dan prasarana yang lengkap. Tentu, jauh lebih penting adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan. Tantangan yang dihadapi dunia pendidikan akan semakin kompleks, di mana perkembangan dan perubahan masyarakat semakin cepat baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sebagai institusi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, Stikes Maharani Malang terus berkomitmen menjamin tercapainya pendidikan yang bermutu dan melakukan upaya terobosan strategi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyedia sumber daya manusia kesehatan yang profesional serta mampu mengembangkan diri agar dapat berperan lebih besar bagi kemajuan dunia pendidikan, terutama pendidikan kesehatan. Dan kapanpun kami siap menjadi institusi yang unggul dan berprestasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu kesehatan, memberikan layanan penuh kepada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, serta jaminan kualitas pelayanan dengan biaya yang sangat terjangkau. Saya ulang bahasa ini, lulusan di bidang kebidanan Stikes Maharani Malang, lulusan tahun 2010, praktek mandiri bidang di Kota Malang. Terkait materi perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen pengajar, bukan hanya diberikan mengenai bagaimana cara teori, namun juga mengaplikasikannya pada berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan. Sebagai alumni Stikes Maharani Malang, saya merasa bangga karena memiliki kontribusi yang besar terhadap kesehatan. Beberapa fasilitas seperti laboratorium yang lengkap serta tenaga pengajar yang berpenting sehingga saya bisa menjadi perawat saat ini. yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan di juga. Bisa menjadi mahasiswa Stikes Maharani Malang merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya dan keluarga. Saya bertekad dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dan negeri tercinta ini. Stikes Maharani Malang, Stikes Maharani Malang. Jayalah selalu. Jaya selalu. Hidup best. Baik, untuk waktu dalam pengerjaan tugasnya sudah selesai. Menuju acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Salis. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfi selaku moderator dari kelompok kami. Saya di sini menjadi pemateri
Sebagai perwakilan dari kelompok kami, perkenalkan, saya Salisra Maningtyas, mahasiswa keperawatan Stikes Maharani Malang, angkatan 2020. Kami di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner. Kelompok kami, kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Mbak Alfi Masita, yang kedua ada saya sendiri, Salis, yang ketiga ada Mbak Masura Olong. Tujuan untuk penyuluhan kali ini adalah kita bisa mengetahui tentang penyakit jantung koroner. Untuk subbab atau tema dari penyuluhan kami, yang pertama ada pengertian penyakit jantung koroner sendiri, yang kedua ada penyebab jantung koroner, yang ketiga ada patofisiologi, ada manifestasi, yang kelima ada komplikasi, yang keenam ada penata kelaksanaan, dan yang ketujuh ada pencegahan. Untuk pengertian penyakit jantung koroner sendiri, apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung berkurang darah karena adanya belakang pembuluh darah koroner. Nah, pada waktu jantung harus bekerja lebih keras, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan oksigen. Nah, hal ini yang menyebabkan nyeri pada dada. Nah, jika untuk pembuluh darah tersumbat sama sekali, maka pemasokan darah ke jantung itu akan terhenti dan terjadilah yang disebut serangan jantung. Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan oksigen dan kebutuhan jantung memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Hal ini dijelaskan atau dikutip oleh Won tahun 2020. Selanjutnya, apa sih penyakit jantung koroner itu? Nah, untuk faktor resiko dapat berupa faktor penyebab atau etiologi, ditambah dengan faktor epidemiologi yang berhubungan dengan secara mandiri dengan penyakit. Nah, faktor-faktor utama penyebab jantung koroner ini atau serangan jantung yaitu perokok berat, ada hipertensi, dan kolesterol. Untuk faktor pendukung adalah obesitas atau berat badan berlebih, diabetes atau gula darah tinggi, kurang olahraga, genetik atau keturunan, stres maupun pil kontrasepsi oral, dan asam urat. Untuk faktor risiko lainnya adalah seperti umur, keturunan, jenis kelamin, anatomi pembuluh darah koroner, dan faktor metabolisme adalah faktor-faktor alam yang tidak diubah atau tidak dapat diubah. Nah, namun ada berbagai faktor risiko yang justru dapat diubah atau diperbaiki. Sangat jarang orang-orang yang menyadari bahwa faktor risiko penyakit jantung koroner ini bisa timbul dari kebiasaan hidup sehari-hari yang buruk. Contohnya adalah konsumsi lemak berlebih yang bisa menyebabkan kolesterol, perilaku merokok, kurang olahraga, atau pengelolaan stres yang buruk. Hal ini dikutip oleh Anis tahun 2005. Nah, dari faktor resiko tersebut, ada yang dikenal dengan faktor resiko mayor dan minor. Nah, untuk faktor resiko mayor, itu meliputi hipertensi, hiperlipidemia, merokok, dan obesitas. Sedangkan untuk faktor resiko minor, itu meliputi DM atau diabetes mellitus. Nah, faktor resiko lainnya stres, kurang olahraga, riwayat keluarga, usia, dan seks. Ini dikutip oleh Dewang tahun 2005. Next. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam patofisiologi penyakit jantung koroner, yaitu yang pertama ada silent ischemia atau asimptotik, yaitu banyak terjadi penderita silent ischemia ini mengalami penyakit jantung koroner, tetapi tidak merasakan ada sesuatu yang tidak enak.
atau tanda-tanda suatu penyakit. Ini dikutip oleh Ilman tahun 2004. Nah, yang kedua, ada angina pectoris, yaitu terdapat 2 tipe. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada angina pectoris stabil yang ditandai dengan keluhan nyeri dada yang khas, yaitu rasa tekan atau berat di dada yang menjalar ke lengan kiri. Nah, untuk yang kedua, itu angina pectoris tidak stabil. Nah, yang pertama tadi kan stabil. Yang kedua ini tidak stabil, yaitu serangan rasa sakit yang dapat timbul baik pada saat istirahat, waktu tidur, maupun aktivitas ringan. Lama sakit dada jauh lebih lama daripada sakit biasa dengan frekuensi yang lebih sering. Seperti itu. Untuk yang klasifikasi yang ketiga, yaitu infark miokard akut atau serangan jantung. Nah, merupakan jaringan otot jantung yang mati karena kekurangan oksigen dalam darah dalam beberapa waktu. Keluhannya dirasakan nyeri dada, seperti tertekan, tampak gundah dan dingin, bisa mual, muntah, pusing, sesak nafas, bisa juga pingsan. Nah, ini dikutip oleh Noto Atmojo tahun 2007. Selanjutnya, untuk patofisiologi PJK atau penyakit jantung koroner sendiri, itu merupakan ketidakseimbangan antara penyedia dan kebutuhan oksigen miokardium. Penyediaan oksigen miokardium bisa menurun atau kebutuhan oksigen miokardium bisa meningkat, melebihi batas cadangan perfusi koroner. Nah, peningkatan kebutuhan oksigen miokardium harus dipenuhi dengan peningkatan aliran darah. Nah, gangguan suplai darah arteri koroner dianggap berbahaya bila terjadi sebesar 70% atau lebih dari pangkal cabang utama arteri koroner. Nah, penyempitan yang kurang dari 50% ini kemungkinan belum ada gangguan, yang berarti keadaan ini tergantung pada beratnya arteriosklerosis dan luasnya gangguan jantung. Nah, di sini juga dijelaskan ya, apabila suplai darah itu berbahaya, terjadi sebesar 70%. Kalau kurang dari 50% itu belum ada gangguan, seperti itu. Untuk gambaran klinik, adanya penyakit jantung koroner itu dapat berupa yang pertama, ada kejang jantung. Nah, gejala ini merupakan yang khas gitu. Pada angina pectoris adalah nyeri dada, seperti tertekan benda berat atau terasa panas, ataupun seperti diremas. Rasa nyeri sering menjalar ke lengan kiri, atas, ataupun bawah, bagian medial, leher, daerah maksila, hingga ke dagu atau daerah ke punggung, tetapi jarang menjalar ke tangan yang kanan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu adalah infark miokardium akut. Pada kasus ini disertai dengan nekrosis miokardium, yaitu kematian otot jantung, akibat gangguan suplai darah yang kurang. Nah, yang ketiga adalah payah jantung. Ini disebabkan oleh beban volume atau tekanan darah yang berlebih atau adanya abnormalisme dari berbagai struktur jantung. Untuk gambaran klinik yang keempat, yaitu kematian mendadak penderita. 50% kematian penyakit jantung koroner ini diawali dengan keluhan dan 20% diantaranya berdasarkan iskemia miokardium akut yang bisa didahului dengan keluhan beberapa minggu ataupun beberapa hari sebelumnya. Next. Untuk manifestasi klinis, penyakit jantung koroner yang klasik adalah angina pectoris, yaitu suatu sindrom klinis di mana didapatkan nyeri dada yang timbal pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemik miokard. Nah, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari 70% belakang pembuluh darah koronaria. Keadaan ini bisa bertambah menjadi lebih berat dan menimbulkan sindrom koroner akut atau SK, atau yang dikenal dengan serangan jantung. Untuk sindrom koroner akut ini biasanya berupa nyeri seperti tertekan benda berat, rasa tercekik, ditinju, ditikam, diremas, ataupun rasa seperti terbakar pada dada. Umumnya rasa nyeri dirasakan di belakang tulang dada atau sternum, di sebelah kiri yang menyebar di seluruh dada. Nah, rasa nyeri dapat menjalar ke tengkuk, rahang, bahu, punggung, dan lengan kiri. Keluhan ini dapat berupa rasa nyeri ataupun tidak nyaman di ulu hati,
yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan. Untuk sebagian kasus, disertai mual, muntah, dan disertai sesak nafas, bahkan kesadaran menurun. Next. Untuk komplikasi PJK ini atau penyakit jantung koroner ini, yang pertama ada difusi ventrikal, yang kedua ada aritmati pasca streni, yang ketiga ada gangguan hemodinamik, yang keempat ada ekstrasistol, sindroma ventrikel koroner akut, evasi ST, tanpa invasi ST, infak, miokard, angina, tak stabil. Yang kelima ada tikardi dan vibrasi atrium dan vertical. Yang keenam ada shock kardiogenik. Yang ketujuh ada gagal jantung kongestif. Yang kedelapan ada perikasditis. Next. Nah, bagaimana ya untuk pencegahannya, kakak atau mbak? Nah, untuk pencegahannya, ibu-ibu semua, bapak-bapak maupun teman-teman, yang pertama yaitu yang terpenting, yaitu gaya hidup sehat. Bisa dilakukan dengan tidak merokok ataupun berhenti merokok yang sudah merokok ya. Yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Nah, minimal seminggu 3 kali, 4 kali seperti itu. Yang ketiga itu menghindari stres dengan mengontrol stres gitu. Nah, yang kedua yaitu kontrol kesehatan. Berat badan yang ideal, tidaknya tubuh tidak obesitas atau berat badan berlebih dengan cara menjaga pola makan dan olahraga secara teratur. Yang kedua yaitu mengontrol kolesterol dengan mengatur pola makan dan olahraga secara teratur. Yang ketiga yaitu tekanan darah dan kadar gula darah harus dipantau ibu-ibu semuanya dan dijaga agar di tingkat yang wajar. Nah, pola makan seimbang, rendah garam, gula, lemak, dan mengonsumsi banyak sayuran yang kaya serat, dan sehingga bisa mengurangi penyerapan lemak dan mengendalikan kolesterol serta gula darah. Yang terakhir adalah pemeriksaan rutin. Nah, ini yang penting agar tekanan darah itu bisa kita kontrol, tidak tinggi, lemak darah dan kolesterol darah itu tidak tinggi, gula darah tidak tinggi, seperti itu. Next. Nah, untuk pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Salis atas penjelasan materinya. Cukup jelas ya untuk teman-teman. Jadi sekarang apabila teman-teman atau Bapak Ibu pertanyaan bisa ditanyakan. Kami batasi 3 pertanyaan. Saya persilakan. Permisi Kak, izin bertanya. Iya, bisa disebutkan nama. Iya, perkenalkan nama saya Jamilatul Rohmah dari S1 Keperawatan. Baik, pertanyaannya bisa. Bagaimana Kak kalau semisal ada pasien yang kena penyakit jantung, kemudian tiba-tiba penyakitnya tuh kambuh gitu, kambuh mendadak. Nah, sebagai seorang perawat kita harus melakukan tindakan seperti apa? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Alfi. Baik, pertanyaan berikutnya bisa diketik melalui room chat.
menjawab pertanyaan dari Mbak Jamila Rohmah ya. Untuk penanganannya, untuk penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu ya, tindakan seorang perawat, yaitu kita yang pertama, pastinya kita masukkan ke dalam ruangan perawatan dulu ya, rumah sakit. Nah, untuk tindakannya sendiri, yaitu yang pertama adalah memosisikan pasien atau klien dengan posisi setengah duduk dengan bantal tinggi tubuh kira-kira tubuh bagian atas lebih tinggi 20 sampai 30 derajat. Nah, untuk persiapan segera membawa ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Jadi dengan belangkar itu kita memposisikan pasien atau klien seperti itu. Lalu kita mendorong belangkar dan untuk menyiapkan ke ruangan IGD atau instalasi gawat darurat. Nah, yang kedua yaitu menghindari penderita atau klien dari gerakan mendadak ataupun aktivitas seperti berbicara banyak, mengejan atau mengedan gitu. Nah, kita bisa membantu dengan dapat membantu mengurangi nyeri itu dengan memberikan obat-obatan golongan nitrat seperti isosorbit dinitrat, sedokart nitrat, nikral atau fassorbit yang diberikan di bawah lidah. Pemberian cara obatnya di bawah lidah dan dapat diberikan beberapa kali hingga penderita mendapat pertolongan dari RS apabila masih di perjalanan seperti itu ya. Nah, tapi harus dengan koordinasi dengan tenaga medis lainnya seperti dokter dalam pemberian obat ini. Jadi kita tidak bisa melakukan penanganan sendiri, kita harus kolaborasi dengan tenaga medis lainnya seperti itu. Karena perawat ini tidak bisa langsung memberikan obat dengan resep seperti itu. Untuk layanan serangan jantung ini bisa diindikasikan mutlak untuk dilakukan reperfusi atau dengan obat ataupun kateterisasi seperti itu, Mbak. Jadi saya tegaskan kembali, apabila masih dalam perjalanan ya, untuk klien atau pasien itu kita usahakan dengan posisi setengah duduk dengan bantal tinggi itu kira-kira 20 lebih tinggi dari tubuh 20 sampai 30 derajat. Nah, apabila masih lama menuju rumah sakit ya, tindakan yang dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter. Saya ini mau memberikan obat golongan nitrat seperti isosorbit, dinitrat, dan lain-lain. Nah, kira-kira berapa untuk resepnya, Dok? Seperti itu. Untuk pemberian obatnya ini dilakukan di bawah lidah ya, Mbak Jamila ya. Nah, seperti itu. Untuk penanganannya di rumah sakit akan dilakukan oleh perawat instalasi gawat darurat. Apakah bisa diterima? Kalau semisal pasiennya menolak dengan pemberian obat secara sublingual, apakah ada pemberian obat lainnya, Kak? Untuk pemberian obat lainnya, kita tentunya perlu kolaborasi dengan dokter ya, Bu. Apabila serangan jantung ya, itu pasiennya atau kliennya itu terjadi sesak nafas seperti itu, pastinya dilakukan oksigenasi seperti itu. Nah, untuk perawat sendiri kita tidak bisa memberikan, Dok, saya ini mau memberikan obat seperti ini, tidak bisa, seperti itu, Mbak. Oh iya, Kak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Jamila Dur dan juga jawabannya dari Mbak Salis. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari room chat dari Bapak Raja ya ini. Pertanyaannya Mbak Salis, bisa saya bacakan ya. Olahraga minimal berapa kali dalam seminggu agar terhindar dari penyakit jantung? Apakah Mbak Salis bisa dimengerti pertanyaannya?
Ini pertanyaan dari Bapak atau Mas Raja ya ini. Untuk olahraga, minimal berapa kali seminggu gitu. Ini saya sudah jelaskan ya. Jadi untuk olahraga, untuk menghindari penyakit jantung koroner itu kira-kira minimal 3 kali dalam seminggu ya. Untuk setiap olahraga itu setengah jam atau 30 menit. Nah, untuk olahraganya seperti apa ya, Mbak? Nah, bisa olahraga ringan gitu, kayak jalan kaki, bersepeda, maupun lari, jogging-jogging kecil seperti itu. Bisa juga bulu tangkis. Kalau Mas Raja atau Bapak Raja ini usianya masih bisa dibilang masih fit gitu ya. Bisa juga melakukan olahraga sepak bola, futsal, voli, nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu atau mbak-mbak yang sekalian pengen diet gitu ya, diet agar berat badannya ideal, itu kan salah satu upaya pencegahan penyakit jantung koroner ini. Nah, bisa juga melakukan workout di rumah gitu. Kita bisa melihat YouTube itu tutorial workout mudah gitu, agar berat badan berkurang, agar langsing, agar betisnya kecil. Nah, seperti itu. Jadi berbagai macam olahraga itu, tidak hanya olahraga berat saja ya. Ada olahraga ringan, ada olahraga yang workout gitu. Apakah bisa diterima, Bapak Raja? Jawabannya sudah diberikan oleh Mbak Sali. Bagaimana Bapak atau Mas Raja ini? Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Kurang satu pertanyaan lagi. Apa masih ada yang ditanyakan atau tidak? Untuk pertanyaan, ditunggu sampai 13.45 ya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan rutenya kepada moderator. Dilakukan post test seperti itu. Baik, saya akan mereview lagi ya, apa yang dijelaskan oleh Mbak Salis tadi. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi ketika kondisi pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak ini menumpuk, maka arteri akan menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Seperti itu. Jadi berkurangnya aliran darah ke jantung ini bisa memicu gejala penyakit jantung koroner seperti angina dan sesak napas. Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Seperti itu. Sambil menunggu apabila ada pertanyaan yang lain, saya akan mengirim post test untuk akhir dari sesi penyuluhan materi kali ini. Saya akan kirim melalui room chat ya. Untuk link post testnya sudah bisa diakses, bisa diisi dari sekarang. Teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengisi post test yang sudah disediakan di kolom chat. Itu. Nah, untuk agar tidak seperti itu ya, saya akan melakukan share screen di
sekalian promosi kampus kita, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang. Jadi, kampus kita, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang ini melakukan pembangunan. Bangunan lama kampus kita dibangun menjadi kampus dengan IT, medical, teknologi. Nah, seperti ini untuk proses pembangunan kampus. Mohon doa restu untuk semuanya agar pembangunan cepat selesai. Untuk audiens, jangan lupa untuk mengisi post-test yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit. Jadi dimulai pada pukul 13.41 dan akan ditutup pada pukul 13.46. Jadi tersisa 2 menit lagi. Waktu pengerjaannya 1 menit lagi. Baik, untuk waktu pengerjaannya sudah selesai. Mbak Salis, ini sepertinya teman-teman atau Bapak Ibu-Ibu sudah ada yang live terlebih dahulu, ya mungkin ada kesibukan atau kendala jaringan. Maka menginjak acara yang terakhir yaitu penutupan, saya mewakili kelompok 1
Saya sendiri sebagai moderator Alfi Masita dan juga sebagai pembawa materi Mbak Salis Ramani Tias. Terima kasih telah membagi ilmunya juga. Terima kasih juga kepada partisipan, Bapak-Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk mengikuti penyuluhan penyakit jantung koroner. Maka dari itu, sebelum acara ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di ini ada poster. Jadi ini sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini. Seperti ini ya. Jadi dalam poster ini terdapat pengertian apa itu jantung koroner, kemudian faktor resiko, juga ada tanda dan gejala, dan juga pencegahan, cara pencegahan jantung koroner itu sendiri. Ini nanti akan saya share kepada audiens, bisa dibaca atau dipelajari. Ini sudah dirangkum ya. Jadi singkatnya seperti yang ada pada poster. Sekian penyuluhan pada siang hari ini. Saya mewakili kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bersedia memberikan atau meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih kembali sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan lagi, silahkan yang ingin live, silahkan, kami tetap menunggu di sini. Monggo.